Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Parmestiaka Putri dengan NIM 22050200041. Di sini saya akan menjelaskan definisi gender. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kami yang membahas topik yang sangat relevan di dalam masyarakat saat ini, yaitu pengembangan gender dan peran aktor non-pemerintah dalam mendorong kesetaraan. Apa yang sebenarnya kita maksud dengan gender? Gender sering disalahartikan hanya sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Padahal, gender adalah konsep sosial yang mencakup peran, perilaku, dan ekspektasi yang dilekatkan kepada seseorang berdasarkan jenis kelamin mereka. Sebagai contoh, dalam banyak budaya, laki-laki sering diidentifikasikan sebagai pemimpin, pencari nafkah, atau individu yang kuat. Di sisi lain, perempuan cenderung diasosiasikan dengan peran mengurus rumah tangga, merawat anak, dan bekerja di sektor informal. Namun, konstruksi sosial seperti ini seringkali membatasi potensi manusia. Misalnya, mengapa perempuan seringkali sulit mencapai posisi kepemimpinan, atau mengapa laki-laki dianggap tabu jika memilih profesi seperti perawat atau guru taman kanak-kanak. Penting untuk dipahami bahwa kesetaraan gender bukan berarti menyamakan semua peran antar laki-laki dan perempuan, melainkan memberikan peluang yang sama agar setiap individu tanpa memandang tanpa memandang jenis kelamin mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi terbaiknya. Kesetaraan gender memberikan manfaat besar, tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki dan seluruh masyarakat. Ketika semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan, masyarakat akan menjadi lebih adil, harmonis, dan produktif. Dengan memahami konsep ini, kita bisa mulai mengidentifikasi diskriminasi berbasis gender di sekitar kita dan mencari solusi menciptakan peluang yang sama bagi semua orang. Peran gender dalam pengembangan dan aktor pemerintah. Setelah memahami definisi gender, mari kita lihat bagaimana gender berperan dalam pembangunan masyarakat dan peran aktor non-pemerintah dalam mendorong perubahan. Ketidaksetaraan gender tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga berdampak besar pada pembangunan ekonomi. Ketika perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, atau layanan kesehatan, potensi pembangunan nasional menjadi terhambat. Mari kita ambil contoh di sektor pendidikan. Di beberapa daerah pedesaan, perempuan seringkali putus sekolah lebih awal karena harus membantu pekerjaan rumah tangga atau menikah muda. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Tidak hanya di pendidikan, kesetaraan gender juga sangat terlihat di sektor ekonomi. Banyak perempuan bekerja di sektor informal dengan upah yang rendah tanpa jaminan sosial atau akses ke pelatihan keterampilan. Disinilah peran aktor non-pemerintah seperti LSM atau lembaga swadaya masyarakat dan NGO (Non-Governmental Organization) menjadi sangat penting. Mereka adalah pendorong perubahan yang bekerja di lapangan untuk mengatasi isu-isu ketidaksetaraan ini. Sebagai contoh, banyak NGO yang menyediakan kepelatihan keterampilan untuk perempuan di daerah pedesaan, seperti pelatihan menjahit, memasak, atau kerajinan tangan. Dengan keterampilan ini, mereka bisa membuka usaha kecil-kecilan yang membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Tidak hanya itu, aktor non-pemerintah juga berperan dalam membantu korban kekerasan berbasis gender. Mereka menyediakan perlindungan, layanan konseling, hingga advokasi hukum untuk memastikan para korban mendapatkan keadilan. Peran mereka juga meluas ke advokasi kebijakan, di mana mereka memperjuangkan regulasi yang lebih inklusif seperti kesetaraan upah, akses perempuan ke pendidikan tinggi, atau perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan segala upaya yang mereka lakukan, aktor non-pemerintah menjadi suara bagi kelompok-kelompok yang sering kali terpinggirkan dan membantu menciptakan peluang yang lebih baik untuk semuanya.
Meskipun aktor non-pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong kesetaraan gender, mereka juga menghadapi berbagai tantangan besar. Yang pertama, diskriminasi gender yang sudah tertanam dalam budaya dan tradisi seringkali menjadi hambatan utama. Mengubah pola pikir masyarakat membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Banyak orang yang masih memandang kesetaraan gender sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional. Yang kedua, keterbatasan dana sering menjadi kendala bagi NGO dalam menjalankan program-program mereka. Sumber daya yang terbatas yang membuat mereka sulit untuk memperluas dampaknya ke lebih banyak komunitas. Yang ketiga, kurangnya dukungan politik juga menjadi tantangan besar. Tidak semua pemerintah daerah atau nasional memberikan perhatian serius pada isu-isu kesetaraan gender, sehingga perjuangan NGO seringkali terhambat oleh birokrasi dan kurangnya prioritas dari pihak berwenang. Namun, tantangan ini bukan berarti tidak bisa diatasi. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk memperkuat peran-peran aktor non-pemerintah. Kolaborasi adalah salah satu kunci utamanya. Aktor non-pemerintah perlu bekerja sama dengan pemerintah sektor swasta dan komunitas lokal untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Dengan dukungan pemerintahan, program pemberdayaan perempuan bisa masuk dan kebijakan nasional. Setelah itu, penggalangan dana dari masyarakat dan komunitas internasional juga menjadi strategi penting. Banyak individu dan organisasi internasional yang peduli terhadap isu-isu kesetaraan gender dan bersedia memberikan dukungan finansial untuk program-program yang berdampak. Akhirnya, penting untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka adalah bagian dari solusi, perubahan akan lebih mudah diterima dan langsung diramal. Sebagai penutup, kita semua memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan setara, mulai dari mendukung program-program memperdayakan di sekitar kita sehingga menyuarakan pentingnya kesetaraan.